kita membagi tauhid menjadi 3, sementara pembagian tersebut tidak dikenal di zaman salaf. Bagaimana menjelaskannya? Pembagian itu bukan sesuatu yang baru, ya. Pembagian itu bukan sesuatu yang baru. Sesungguhnya sudah ada, cuma sekarang diperjelas dengan nama seperti itu. Ya. Itu misalnya ilmu bahasa Arab, ya, nahwu dan shorof. Apa nahwu dan shorof itu baru ada belakangan? Dulu zaman Nabi nggak ada ilmu nahwu, ilmu shorof. Nggak ada dulu belajar pelajarannya nahwu, pelajarannya shorof. Ada apa enggak? Adanya dulu langsung belajar Quran maknanya dan seterusnya. Nggak ada pelajaran nahwu dan shorof. Tapi apa berarti dulu nggak ada nahwu dan shorof? Sudah ada nahwu dan shorof, sudah ada dalam omongan mereka, dalam tata bahasa mereka. Nah, zaman belakangan ini kemudian itu ibaratnya dia dikumpulkan, kemudian dibuat lebih sistematis. Kenapa? Karena kalau orang Arab asli nggak perlu belajar nahwu dan shorof, itu sudah langsung dari praktek keseharian mereka, ya. Sehingga ngomongnya nggak keliru-keliru, karena memang sudah istilahnya sariqah Arabiyah, ya. Keaslian bahasa Arabnya itu memang bersama mereka sejak mereka kecil. Nah, ketika waktu mulai ke belakang ini bercampur orang Arab dengan non-Arab, Ajam. Orang non-Arab belajar bahasa Arab dan keliru. Orang Arabnya juga ikut-ikutan keliru, ya, yang tumbuh belakangan ini. Akhirnya campur. Makanya kata ulama, omongan orang Arab itu dalam ilmu nahwu sampai tahun sekian masih jadi hujjah dalam bahasa Arab. Ya, masih jadi hujjah dalam bahasa Arab, bukan dalam hukum, dalam bahasa. Tapi setelah tahun itu tidak lagi. Kenapa? Karena tadi mengalami perubahan karena percampuran dengan masyarakat yang lain. Nah, maksudnya di sini kalau begitu, dengan percampuran yang mengakibatkan kelirunya bahasa, perlunya yang asli itu dipelihara dengan lebih sistematis. Maka dari dulu zaman Nabi namanya fa'il itu ya marfu. Enggak sekarang dhahaba Muhammadun marfu. Oh, zaman Nabi dulu belum ada nahwu, berarti dhahaba Muhammadan dulu. Enggak ada begitu. Ya. Sekarang setelah ada nahwu akala Muhammadun ruzzan, maf'ul mansub. Ini sekarang ada nahwu jadi ruzzan. Dulu zaman Nabi akala Muhammadun ruzzun, karena belum ada nahwu. Tidak. Dulu ya seperti sekarang, akala Muhammadun ruzzan, sama. Cuma dulu nggak berbicara fa'il harus begini-begini, maf'ul nggak usah, itu langsung mereka bisa. Zaman sekarang kita nggak tahu, kita bukan orang Arab, makanya dibuat sistematis tadi. Teorinya begini biar kamu ngerti bisa ngomong seperti mereka. Nah, kalau fa'il pelaku itu marfu', kalau maf'ul itu mansub. Nah, begitu pula ini, ya, tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu sudah ada sejak zaman Nabi. Cuma dulu ya mereka mengimani begitu, semuanya diimani, semuanya ada iman yang benar. Zaman-zaman belakangan perlu lebih dijelaskan orang-orang yang kurang mengerti. Ini loh yang kamu pasti imani itu terkait dengan bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu, Allah yang memilikinya, Allah yang mengaturnya. Ini yang harus kamu imani. Oh iya, beriman. Nah, ini biar kamu lebih ngerti, ini disebut tauhid rububiyah. Ya, namanya seperti itu. Dinamai, disebut seperti itu. Bukan ini sesuatu yang tadinya belum ada, dulu sudah ada. Apa dulu zaman Nabi? Nabi gak meyakini Allah sebagai pencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Dari dulu Nabi meyakini itu, dan kita bahkan mengikuti itu dari Nabi.
Bukan sekarang baru ada keyakinan itu, Nabi dulu enggak meyakininya. Tidak. Seperti tadi, fa'il dari dulu yang marfu walaupun belum ada ilmu nahwu. Ya. Begitu pula tauhid uluhiyah. Nah, kamu juga harus meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, enggak ada yang lain. Dari dulu Nabi meyakini begitu, sekarang pun meyakini begitu. Cuma sekarang biar lebih paham, ini disebut tauhid uluhiyah. Biar kamu ingat. Bukan sesuatu yang baru, dari dulu juga begitu. Sampai sekarang sama, enggak ada bedanya. Kamu lihat tauhid asma wa sifat. Allah punya nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Yang kamu harus meyakini, Allah Ahad, Samad, lam yalid wa lam yulad, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yakini semuanya itu bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Nah, dulu Nabi juga meyakini begitu. Sama, enggak ada bedanya. Nah, sekarang saja kemudian diberi nama tauhid asma wa sifat. Bukan sesuatu yang baru. Ini hanya sebutannya supaya lebih mudah dan lebih sistematis, tadi mudah dihafal, mudah diingat. Bisa membedakan antara jenis pertama, kedua dan ketiga. Seandainya tanpa nama begitu boleh saja, asal paham. Ya. Tapi memahami dan meyakini semuanya. Nah, jadi 3 tauhid yang disebutkan di masa ini bukan sesuatu yang baru. Dari dulu sudah ada. Ya, makanya kata ulama seperti Syekh Syinqiti rahimahullah menjelaskan ini pembagian seperti ini diketahui dengan istiqra' wa tatabbu'. Ya. Dengan meneliti jenis tauhid, yang pertama jadi rububiyah, yang kedua jadi uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Bukan sesuatu yang baru.